Oh ya, sebaik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang melanjutkan materi long term liabilities. Oke, sekarang kita masuk ke pencatatan biaya penerbitan bonds. Oke, jadi dalam suatu penerbitan obligasi itu biasanya ada biaya penerbitan, ya. Nah, yang mana karena yang mana ya? Yang mana biaya penerbitan tadi itu perlakuannya berbeda antara liabilitas keuangan yang dinilai dengan menggunakan FVTPL, diukur dengan menggunakan FVTPL dan diukur dengan menggunakan amortized cost. Nah, yang diukur dengan menggunakan FVTPL ya, maka dia biaya penerbitan bonusnya masuk sebagai beban. Ya, biaya transaksi itu dimasukkan sebagai beban. Sedangkan untuk amortized cost, maka biaya transaksi tadi itu mengurangi carrying amount-nya dari bonds tersebut, sehingga mewajibkan si penerbit bonds untuk menghitung efektif interest rate yang baru. Contohnya seperti apa, kita lihat di sini. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT Semangat Juang menerbitkan obligasi dengan face value 100.000. Kupon rate-nya 9% dan tanggal jatuh temponya 1 Januari 2019. Berarti 3 tahun ya. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari, diketahui market rate adalah 10%. Biaya transaksi terkait penerbitan obligasi yang dibayar oleh PT Semangat Juang adalah $2.000. Oke, di sini kita lihat ya. Kalau kita hitung persen value-nya dengan menggunakan market rate 10% dan 3 tahun, itu adalah 97.513. Nah, di sini ada bonds issuance cost ya, biaya penerbitan bonds sebesar 2.000. Nah, 97.513 ini akan kita kurangi dengan 2.000 sehingga mendapatkan persen value yang baru adalah 95.513. Nah, ketika present value kita turun jadi 95.513, maka di sini kita harus cari effective interest rate yang baru. Ya, cara nyari gimana? Pakai kalkulator. Ada caranya. Ini caranya nanti gue akan kasih simulasi juga pakai Excel ya, di video yang lain, bukan di video ini. Pakai Excel bisa atau pakai kalkulator juga bisa. Nah, kemudian di sini kita dapatkan bahwa hasilnya efektif interest rate yang baru adalah 10,8307. Maka tabel amortisasi kita buat dengan menggunakan efektif interest rate yang baru sebesar 10,8307%. Sehingga di sini untuk biaya untuk jurnalnya adalah di pertama cash pada bonds payable ini menggunakan present value yang original, kemudian kita kurangi nilai bonds payable-nya menggunakan jurnal bonds payable di debit, kreditnya adalah cash 2.000. Ini adalah bonds issuance cost. Nah, kemudian di akhir 2016 ada interest expense sebesar 10.345. Ini adalah 10,8307% dikali 95.513, 10.345. Di kreditnya adalah interest payable 9.000 dan bonds payable-nya 1.345 di sisi kredit. Seperti itu, guys. Nah, gitu ya. Jadi menggunakan kita cari nilai interest rate yang baru, efektif interest rate yang baru. Kemudian sekarang kita akan masuk ke pencatatan saat harga jual. Bagaimana kalau pencatatan saat harga jualnya itu tidak sama dengan present value dari bonds. Nah, ini gimana ceritanya? Ceritanya gini, kan yang namanya suatu bond itu di awalnya ya, itu dicatat dengan menggunakan present value dari bonds tersebut, yang mana itu sebenarnya adalah formulasi dari adanya effective interest rate, kemudian adanya face value gitu kan, dan adanya jangka waktu. Nah, tetapi terkadang cash yang diterima, harga yang disepakati dalam bond tadi, dalam penerbitan bond itu berbeda dengan effective interest rate. Artinya berbeda dengan present value yang kita hitung dengan menggunakan effective interest rate. Nah, lalu yang mana yang dipakai?
Nah, yang dipakai adalah ternyata yang sesuai dengan cash yang diterima. Nah, sehingga ketika sesuai cash yang diterima, berarti kan which is effective interest rate-nya berbeda dengan present value dari bonds-nya tadi. Nah, kita harus cari effective interest rate baru yang berkesesuaian dengan cash yang diterima tadi. Contohnya gimana? Kita lihat di sini. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Top menerbitkan obligasi dengan face value sebesar 500.000. Coupon rate-nya 9%, tanggal jatuh temponya 1 Januari 2025, berarti 5 tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari, diketahui effective interest rate adalah 10%, dan obligasi tersebut dijual dengan harga 99. Nah, kalau kita lihat present value bonds dengan effective interest rate 10%, itu present value-nya adalah 481.046 rupiah. Nah, itu ternyata berbeda dengan cash yang diterima, karena di sini dijual dengan harga 99, artinya 99% dikali 500.000 atau 495.000. Berbeda kan? Tidak sama dengan. Nah, maka kita harus cari berapa sih effective interest rate baru yang sesuai dengan 495.000 ini. Dengan apa? Dengan kalkulator atau dengan Excel juga bisa. Hasilnya berapa? Ternyata dapat di sini bunganya 9,2588 gitu. Nah, kemudian di sini jurnalnya gimana dibuat? Nah, tentu jurnal awalnya adalah cash pada bonds payable sesuai dengan 99 tadi, 99% dikali dengan 500.000, 495.000. Nah, kemudian amortisasinya dihitung dengan menggunakan effective interest rate yang baru 9,2588. Sehingga di sini didapatkan interest expense-nya adalah 45831. Ini merupakan 9,2588 dikali 495.000, hasilnya adalah 45831. Kemudian interest payable yang 45.000 ini adalah 9% dikali dengan 500.000, dan sisanya adalah bonds payable sebagai amortisasi dari diskon. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.